This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen di tempat. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ahmad Ilham dan teman saya. Saya Anissa Putri. Saya Aulia Citra Maharani. Di sini kami ingin mempresentasikan bab anggaran pendapatan dan belanja daerah APD dan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Oke, mulai dari yang pertama, pengelolaan keuangan pemerintah dalam sistem pemerintahan modern. Setiap kegiatan pembangunan memerlukan perencanaan keuangan yang jelas. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara transparan, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, dibentuk sistem anggaran yang menjadi pedoman resmi dalam menjalankan program pemerintah selama 1 tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun bersama kepala daerah dan DPRD. APBD menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah daerah, baik kegiatan rutin maupun pembangunan. Melalui APBD, pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyusunan APBD bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur. APBD juga berfungsi menjaga keseimbangan antara pendapatan belanja daerah sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, APBD menjadi alat pengendali pemerintah daerah agar pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Fungsi APBD. APBD memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, sebagai alat perencanaan pembangunan daerah. Kedua, sebagai alat pengawas terhadap penggunaan keuangan publik. Ketiga, sebagai sarana distribusi kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pembangunan. APBD juga berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengalokasian anggaran pada sektor produktif. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya. Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Sementara pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sistem informasi pemerintahan daerah. Perkembangan teknologi mendorong pemerintahan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD dalam penyusunan APBD. SIPD membantu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara digital. Penggunaan SIPD meningkatkan transparansi anggaran, meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses penyusunan anggaran, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat dan lembaga pemeriksa. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disusun oleh pemerintahan dan disetujui oleh DPR. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal nasional yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
APBN berlaku selama 1 tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. APBN memiliki fungsi otorisasi sebagai dasar pelaksanaan anggaran negara. Fungsi perencanaan menjadikan APBN sebagai pedoman pembangunan nasional. Fungsi pengawasan memungkinkan pemerintah dan DPR menilai efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, APBN memiliki fungsi alokasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dalam struktur APBN juga dikenal keseimbangan primer serta kondisi surplus atau defisit anggaran yang menunjukkan kesehatan fiskal suatu negara. Selanjutnya, surplus dan defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi ketika pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara. Kondisi ini menunjukkan kemampuan negara menyimpan dana cadangan. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan. Untuk menutup defisit, pemerintah dapat melakukan pembiayaan melalui pinjaman atau penerbitan surat utang negara. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Proses penyusunan APBN diawali dengan perencanaan RAPBN oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional. RAPBN kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui APBN. Setelah pelaksanaan anggaran berlangsung, pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pertanggungjawaban yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selanjutnya, hubungan APBN dan APBD. APBN dan APBD memiliki hubungan yang sangat erat karena sebagai pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah melalui APBN. Hubungan ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah serta mengurangi kesenjangan ekonomi wilayah di Indonesia. Peran anggaran dalam pembangunan, baik APBN maupun APBD, berperan langsung dalam pembangunan nasional melalui penyediaan fasilitas publik, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. APBD dan APBN merupakan instrumen utama dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Kedua anggaran tersebut memastikan pembangunan berjalan terencana, penggunaan dana publik transparan, serta kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.